adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali di ibadah Zoom ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat pujian dari Terbit Matahari. Adik-adik, masih ada sukacita kan semuanya? Masih dong pastinya. Yuk kita lebih semangat lagi memuji dan memuliakan Tuhan dengan menaikkan pujian adalah sukacita. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini sehingga kami dapat kembali menjalankan ibadah kami di via YouTube ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan menjawab syukur. Amin. Adik-adik, selama 1 minggu penuh ini, mungkin tanpa kita sadari, seringkali ada perkataan ataupun tindakan yang menyakiti hati kakak adik kita, orang tua kita, terlebih lagi hati Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita angkat pujian, mata Tuhan melihat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami ya Tuhan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang seringkali ada perkataan ataupun tindakan kami yang menyakiti hati adik kakak kami, orang tua kami, terlebih lagi Engkau ya Tuhan. Jadilah pada kami seperti yang Engkau ingini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Melalui kebaikan-Mu, Tuhan dikenal. 2 Tawarik 9 ayat 1-11. Shalom adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu. Senang sekali kalian bisa menyapa adik-adik lagi di rumah lewat ibadah sekolah minggu YouTube streaming. Nah, adik-adik, Kak Ellen mau membuka ibadah ini atau membuka firman Tuhan dengan
memberikan teka-teki kepada adik-adik nih. Cuma ada 4 pertanyaan. Kak Ellen yakin adik-adik semua di rumah bisa menjawabnya dengan baik. Oke, pertanyaan pertama. Dia adalah seekor robot kucing yang sering menolong orang lain atau menolong teman-temannya lewat kantong ajaib yang dia miliki. Siapakah tokoh ini adik-adik? Ya, betul. Dia adalah Doraemon adik-adik. Oke, hebat adik-adik. Nomor 2 ya. Nomor 2 pertanyaannya adalah dia adalah seorang superhero nih adik-adik ya. Superhero ini dia itu ya dianggap pahlawan ya adik-adik sama warga Wakanda karena dia berhasil melindungi warga ini dari tindak kejahatan. Siapakah nama superhero itu adik-adik? Ya, betul adik-adik. Dia adalah Black Panther. Wah, adik-adik hebat nih. Pasti udah pada nonton nih filmnya ya. Oke. Nomor 3 adik-adik. Nomor 3 adalah pertanyaannya. Siap? Dia adalah 2 saudara kembar yang bisa menciptakan suasana yang ceria dimanapun dia berada. Di rumah, di sekolah, ataupun di manapun mereka berada, mereka selalu ceria dan juga bisa membawa suasana yang baik. Mereka juga, ini anak kembar ya adik-adik ya, jadi 2 orang. Mereka juga punya kepala yang botak adik-adik. Siapa adik-adik? Iya betul, Upin dan Ipin adik-adik. Nah, pertanyaan terakhir nih adik-adik, nomor 4. Jeng 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 jeng. Nomor 4 adalah dia adalah boneka wayang yang memiliki hati yang baik, suka menolong, jujur, dan biasanya nih adik-adik ya, dia suka pakai sarung ya, sarung sama peci. Siapa adik-adik? Adik-adik mengenalnya? Betul adik-adik, dia adalah si Ungu. Wah, adik-adik hebat semua nih. Adik-adik, kalau kita menggemari orang yang terkenal, tentunya ada rasa hati kita untuk bertemu dengan orang itu ya adik-adik. Kita pengen mengenal lebih dekat ya adik-adik, seperti apa sih orang itu? Atau hanya sekedar ingin ambil foto atau video bareng ya adik-adik. Nah, kalian punya contohnya nih adik-adik. Yuk kita lihat videonya. Nah adik-adik, minggu ini kita akan mengenal seorang tokoh yang juga sudah terkenal. Kalian yakin adik-adik pernah juga mendengarnya. Tapi sebelum itu adik-adik, yuk kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari yang begitu indah ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menguasai hati kami, pikiran kami, dan tindakan kami ya Tuhan, agar kami hanya berfokus kepada firman-Mu. Tuhan, ajar kami, bimbing kami, agar kami selalu mentaati firman yang akan kami dengar ya Tuhan. Pimpin juga kalian yang akan menyampaikannya, biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kalian udah bilang ya bahwa cerita hari ini adalah cerita tentang tokoh yang terkenal. Kalau kalian sampein satu clue-nya aja, adik-adik pasti bisa menebak. Dia adalah seorang raja yang memiliki hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Siapakah dia adik-adik? Betul sekali, dia adalah Raja Salomo adik-adik. Karena hikmatnya yang begitu besar dan begitu luar biasa, ia sangat dikenal di seluruh penjuru negeri adik-adik.
Ya adik-adik, Salomo adalah raja yang hebat dan luar biasa baiknya. Ia sangat terkenal di negerinya, bahkan di kerajaan-kerajaan tetangganya adik-adik. Bahkan ada seorang ratu yang begitu kaya, berlimpah harta, ingin sekali bertemu dengan Raja Salomo karena Raja Salomo ini terkenal dengan kebaikannya, lalu hikmat karunia yang diberikan oleh Tuhan yang luar biasa, sampai Ratu Sheba ingin sekali bertemu dengan Raja Salomo. Suatu hari adik-adik, Ratu Sheba mengunjungi kerajaan Raja Salomo. Lalu diberikan kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo saat itu. Sesampainya Ratu Sheba dan para pengawalnya di kerajaan Salomo, Ratu Sheba semakin takjub dan kagum karena Raja Salomo bisa menjawab teka-teki yang ia sampaikan. Ia menyampaikan teka-teki dari yang paling mudah sampai yang paling sulit ya adik-adik. Semuanya bisa dijawab oleh Raja Salomo dengan hikmat dan kepandaiannya. Selain pandai menjawab teka-teki Ratu Sheba, Raja Salomo juga pandai mengatur kerajaan. Ratu Sheba melihat bahwa di kerajaan Salomo banyak perlengkapan atau benda-benda yang bagus dan mewah. Selain itu adik-adik, Ratu Sheba juga dibuat takjub dengan susunan yang ada di dalam kerajaan Raja Salomo. Bahkan pelayan-pelayan kerajaan pun melayani dengan sangat baik. Adik-adik, Ratu Sheba benar-benar mengakui hikmat dan kebaikan dari Raja Salomo. Bahkan Ratu Sheba pun bisa memuji dan memuliakan nama Allah, saking ia kagumnya melihat kepandaian dan kebaikan Raja Salomo. Adik-adik, menurut Ratu Sheba, para pegawai Raja Salomo sangatlah beruntung memiliki raja seperti Raja Salomo, hingga Ratu Sheba tergugah hatinya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Padahal Ratu Sheba bukan orang yang percaya kepada Allah adik-adik. Ternyata adik-adik, lewat hidup kita bisa membawa orang lain untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Nah adik-adik, setelah ini kita akan ada aktivitas, akan ada kuis, nanti akan dibagikan secara online. Nah adik-adik, kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu kepada kami. Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat. Jadikan kami anak-anak yang bisa melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Tuhan, kami juga rindu lewat hidup kami orang lain bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga ingin menjadi saksi bagi-Mu ya Tuhan di tengah dunia ini. Meskipun kami masih kecil ya Tuhan, kami yakin Engkau akan memperlengkapi kami dan juga memberikan kami pertumbuhan iman yang baik ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini supaya bisa berlalu ya Tuhan. Kami rindu orang-orang yang sakit untuk bisa disembuhkan ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kiranya Engkau memberkati dan menuntun kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang akan kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.
Amin adik-adik. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.